Kalau saya pribadi itu sebenarnya waktu dari umur berapa ya, sekitar 7 tahun, berarti SD. Di kelas 1. Ya, itu bermain ya kayak bola atau yang lain-lain itu rata-rata sama yang beragama Islam. Terus kemudian tempat bermainnya itu ya juga di area masjid. Jadi hampir tiap hari itu Gitu di ya. daerah situ. Ya, kalau sampai sini itu dari sekarang itu saya lebih banyak mendengarkan sama melihat dari YouTube dari Habib Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, amma ba'd. Pemirsa Mu'alaf TV yang kami hormati, perkenalkan kami, saya Rozi dari Mu'alaf Center Soloraya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama dengan kepengurusan Mu'alaf Center Soloraya baru saja kita mensyahadatkan saudara kami Mas Yoga yang sebelumnya beliau ini beragama Kristen, kemudian masuk kepada agama Islam. Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti hidayah ini bisa terbawa hingga nanti mati dalam keadaan Islam. Baik, pemirsa Mu'alaf TV yang kami hormati, kami akan menyapa kepada Mas Yoga yang sekitar setengah jam yang lalu beliau ini bersyahadat, mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Assalamualaikum Mas Yoga. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan namanya siapa, asalnya mana, kemudian beragama apa sebelumnya, keluarga besarnya itu rata-rata beragama apa, mungkin bisa diterangkan kepada kita semuanya agar supaya kita ini kenal dan tahu, oh Mas Yoga ini namanya ini asalnya ini, kemudian dari keluarga seperti ini, kemudian agamanya sebelumnya ini, begitu. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Christian Apriyoga Herfiandi, asal dari Boyolali. Keluarga saya rata-rata beragama Kristen. Jadi dari ayah, ibu, dan keluarga besar juga rata-rata beragama Kristen. Kristen apa itu? Kristen Protestan. Protestan. Ya. Oh iya. Semuanya Kristen Protestan ya, Bapak, Ya. Ibu, Pak D, Pak Le. Kalau yang om sama tante ada yang beragama Islam. Tapi rata-rata yang Kristen itu Kristennya Kristen Protestan. Ya. Oh iya. Sebelum memeluk agama Islam ini, jenengan berarti beragama Kristen Protestan ya. Ya. Aktif apa pasif jenengan ketika di Kristen itu? Lumayan aktif. Lumayan aktif ya. Salah, ya. Sebagaimana kok jenengan Mas Yoga ini ketika sudah aktif di Kristen, kemudian kok tahu-tahu ini masuk Islam itu, apa yang melatar belakangi Mas Yoga memeluk agama Islam? Yang pertama dari hati dulu. Dari hati jenengan pengen masuk agama Islam. Yang kedua pengen belajar lagi. Belajar agama Islam. Kalau saya pribadi itu sebenarnya waktu dari umur berapa ya, sekitar 7 tahun, berarti SD. Di kelas 1. Ya, itu bermain ya kayak bola atau yang lain-lain itu rata-rata sama yang beragama Islam. Terus kemudian tempat bermainnya itu ya juga di area masjid. Jadi hampir tiap hari itu gitu di ya. daerah situ. Ya, kalau sampai sini itu dari sekarang itu saya lebih
banyak mendengarkan sama melihat dari YouTube dari Habib Jafar. Ya itu. Jadi lebih Ngefansnya ke Habib Jafar ya? ya lebih gampang diterima. Kalau dari mungkin pengajian di masjid atau mungkin ada ustadz yang menerangkan sebelumnya ada enggak? Kalau pengajian itu pernah di kantor. Di kantor Ya. ada pengajian ya? Ya, dulu pernah ikut. Padahal jenengan itu Nasrani tapi pengajiannya pengajian yang isi orang Islam. Iya, Ustadz juga. Mas Yoga itu dulu tadi kan SD ya, kumpul sama anak Islam ya gitu ya. SD, SMP, SMA itu sekolahnya juga berkumpul dengan orang Islam atau sekolah apa dengan sekolahnya? Sekolah Backgroundnya itu ya? Negeri ya? Ya, Negeri semuanya ya berarti ya? ya kumpulnya sama-sama Islam sampai dari SD sampai sekarang. Berarti bukan sekolah fokus ke Kristen gitu ya? Enggak. Nah, umum kan berarti nanti ada pendidikan agama, kemudian dipisah, yang Kristen sendiri, yang Islam sendiri begitu ya? Enggak. Masya Allah. Baik. Nah, kira-kira apa lagi yang melatar belakangi jenengan sehingga jenengan itu memutuskan menjatuhkan pilihan dari agama sebelumnya? Jenengan sebenarnya sudah punya komunitas, juga orang tua, keluarga besar juga sudah Nasrani, kok tiba-tiba jenengan memutuskan atau menjatuhkan pilihan untuk Islam, sedangkan bapak ibu dan keluarga besar masih Nasrani itu, selain niatan ingin belajar dan sebagainya, apalagi? Soalnya ini perlu jenengan ungkapkan kaitannya dengan ke depan nanti biar pilihan jenengan ini tepat gitu. Ya mungkin karena dari dulunya itu sebenarnya sudah ada pikiran, oh apa dari awal ini pengen masuk Islam. Jadi dari kecil itu udah ada pikiran, kok teman-teman saya yang non Islam itu jarang, jadi yang sama saya itu malah yang lebih dekat itu malah yang beragama Islam. Mungkin dari situ udah ada pikiran pengen masuk Islam, tapi belum berani untuk mengungkapkan apa ya, berbicara lah, ngobrol sama orang tua atau yang lainnya. Waktu sekolah itu rata-rata, maaf juga punya jodoh itu yang Islam terus. Ya dari itu apa ya, saya mikir wah apa jangan-jangan jodoh saya itu juga beragama Islam. Karena sering kumpul dengan Islam ini ya. Hatinya kok seakan-akan ada kecenderungan masuk Islam, tapi masih belum bisa mengungkapkan ke publik atau orang tua. Tapi sebenarnya pengen masuk Islam itu udah lama begitu ya. Nah, baru kali ini untuk menjatuhkan pilihan masuk Islam. Gitu, alhamdulillah. Kemudian kira-kira perasaannya Mas juga ketika sebelum masuk Islam, lalu sekarang ini sudah bersyahadat masuk Islam, ada nggak perbedaannya perasaan yang kemarin atau tadi pagi dengan setelah syahadat ini? Maksud kami perasaannya seperti apa, rasanya begitu? Kalau sebelum yang ditanya sebelum syahadat itu, yang pertama gelisah, wah nanti gimana ya, kayak nggak tenang. Tapi setelah disyahadatkan lebih tenang, lebih ayem, ya lebih plong. Alhamdulillah. Berarti kemarin perasaannya galau, risau gitu ya. Ya Allah. Ya, jadi ketika jenengan beragama selain Islam, jenengan merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal ini, ada kurang sempurna, ketidaknyamanan, tenang dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya Islam ini agama fitrah, agama samawiyah, agama langsung dari Allah mulai sejak lahir.
Maka ketika kembali kepada Islam lagi sesuai dengan fitrahnya, hatinya menjadi tenang lagi, tenteram lagi. Mudah-mudahan nanti jenengan tetap beragama Islam sampai nanti mati dalam keadaan Islam. Biar tenang terus, tenteram terus, gitu ya. Ya. Insyaallah. Kemarin itu sebelum masuk Islam ini aktivitasnya, rutinitasnya apa, Mas Yoga? Rutinitas harian sampai sepekan gitu apa saja? Mungkin masalah peribadahan atau mungkin perkumpulannya atau aktivitas kerjanya di mana saja dengan ini? Kalau aktivitas di rumah itu ya cuma, kalau yang sebelum masuk Islam ini kan cuma hari Minggu aja kalau yang ke gereja. Ya. Jam berapa jalan ke? Kalau saya tuh tergantung dari orang tua Pak, ngikut. Jadi misal dia hari Minggu pengennya jam pagi ya pagi. Kalau pengennya jam sore ya ikut sore. Gitu. Ya. Tidak mengkhususkan pagi terus gitu ya. Enggak. Ibadahnya. Ya. Kadang juga kan ada jadwal, biasanya pagi itu bahasa Jawa apa bahasa Indonesia gitu kan, nanti bisa. Kemarin aktivitasnya apa jenengan? Maksudnya kerjaan atau apa gitu kan? Enggak, saya bekerja di Klaten. Kerja apa? Di mebeler. Mebel. Iya. Tapi dari pipa, bukan dari kayu. Pipa besi. Dibuat apa itu? Buat kursi, meja, sama lemari, kadang tempat bermain anak-anak kayak perosotan, kayak jungkit-jungkit kayak gitu. Berarti jenengan sekolah STM SMK? Iya, SMK. Oh, ya. Dulu sebelum masuk Islam yang sering didengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu apa jenengan? Kalau yang di Pernah nggak jenengan belajar Al-Quran atau ngapalkan ayat-ayat Al-Quran? belum. Kalau itu saya belum sampai. Belum pernah ya. Ada nggak jenengan ayat atau surat Al-Quran yang jenengan hafal? Belum ada, Ustaz. Surat Al-Fatihah, Kalau Al-Fatihah itu Al-Ikhlas, atau kalau apa? ya, kalau itu saya pernah dengar tapi nggak begitu hafal. Ya, apa? Pernah dengar dari mana itu? Dari SD kan, di SD itu dulu pernah ada guru agama Islam. Jadi dia di sana itu jualan kayak seperti nasi bungkus. Nah, kan dia kayak kalau yang bisa baca apa surat ini apa itu dapat gratis. Nah, saya kan dulu pernah ikut tapi belum tahu kan kalau yang kalimat syahadat ini bisa masuk di agama Islam. Ya gitu, kayak ngikut-ngikut gitu. Kalau Al-Fatihah juga sering dengar. Sering dengar tapi ya? belum. Di mana dengarnya? Ya di masjid, terus di orang-orang kan kadang juga bercanda, ayo masuk gini, baca ini gitu. Coba jenengan lantunkan surat Al-Fatihah yang masih bisa dibaca, yang masih diingat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Wa Ar-Rahmanirrahim. Iya, Malik Yaumiddin. Iya, karena budu wa iya karena nastaqim. Terus Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Alhamdulillah. Itu itu namanya surat Al-Fatihah. Tinggal membenarkan kalimatnya. Sering kebalik-balik. Tapi itu hafal dari SD ya? Ya. Sampai sekarang masih ingat ya? Padahal nggak dipakai sholat ya. Ya Allah. Kalau adzan hafal juga ya, sering dengarkan ya? Kalau adzan belum begitu apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan sering mendengarkan. Hafal enggak sering mendengarkan? Enggak hafal ya? Enggak hafal. Al-Fatihah malah hafal ya. Ya Allah, ya itu rukun salat itu nanti baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Kira-kira masuk Islam itu susah apa gampang menurut jenengan? Kan jenengan masuk agama Nasrani, kemudian masuk agama Islam. Menurut jenengan itu susah apa gampang masuk Islam? Ya kalau emang dari hati itu apa niat dari keniatan tuh bisa gampang kayaknya Ustaz. Gampang ya? Ya tergantung niat sama pengen belajar apa enggak. Berarti menurut jenengan aslinya tuh masuk Islam tuh mudah. Iya mudah. Namun saat ini baru bisa masuk Islam jenengan. Ya, alhamdulillah. Berarti tidak ada ya kendala untuk masuk Islam, ada kata-kata sulit gitu ya. Iya. Kira-kira nanti ke depan jenengan siap nggak belajar Islam? Siap. Nah, soalnya nanti kan ada di situ materi-materi yang perlu dipelajari. Memang harus wajib belajar bagi orang Islam sampai mati kaitannya dengan dinul Islam. Karena Islam itu kompleks, banyak yang perlu dipelajari, bukan hanya sholat, wudhu, apa zakat, mengaji Quran, tapi banyak. Ya, maka harus dipelajari. Nanti antum kalau tadi jenengan sampaikan punya niatan kuat pasti gampang. Insya Allah Allah akan gampangkan. Yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan din ketika kita bersungguh-sungguh mau belajar. Siap belajar ya? Siap. Alhamdulillah. Setelah masuk Islam ini tetap kerja di situ atau mau pindah tempat kerja atau bagaimana? Tetap ya? Tetap masih. Ya. Tapi di sana itu juga tiap hari Rabu, tiap 1 bulan sekali yang diadakan pengajian juga. Kalau yang Kristen itu kerohanian, gitu Ustaz. Berarti 50-50 ya, ada yang Nasrani, ada yang Muslim ya? Ya, tapi lebih banyak yang Muslim. Ya. Baik, terus kemudian kaitannya dengan ini Mas. Nah, tadi kan ada kecocokan masuk Islam, kemudian masuk Islam, terus ada nggak keinginan untuk menikah dengan orang Islam gitu? Bayangan jenengan sekarang dari kemarin loh, kemarin pikirannya pengen nikah sama dari Islam, pengen nikah sama orang Islam gitu ya? Kayak lebih apa ya namanya, kalau melihat cewek wanita berjilbab itu lebih ayem bisa aja daripada yang rambutnya pirang gitu ya. Tapi ya juga bukan bermaksud yang enggak juga. Intinya kemarin waktu Nasrani pun juga pengennya nikah sama orang Islam ya. Kalau dulu malah belum sampai situ, kayak cuma pengen dekat aja. Gimana sih kalau sama orang Islam? Ya, maksudnya kemarin itu ada keinginan untuk besok saya itu kalau mau menikah, saya nikah dengan orang Islam. Itu ada pikiran gitu ya? Ya ada. Apalagi ini sudah Islam, berarti jenengan harus nikah dengan orang Islam, tidak boleh nikah dengan non Islam. Nanti jadi murtad lagi. Dan hukumnya nanti orang Islam dengan orang selain Islam itu nanti bukan pahala yang didapatkan tapi perzinahan. Karena yang satu muslim, satu musyrik atau kafir, itu nanti kalau berhubungan suami istri jadi zina hukumnya, bukan ibadah lagi gitu. Baik, Mas Yoga, ini kaitannya dengan jenengan sudah masuk Islam dan nyaman. Kira-kira ini pesan jenengan kepada teman-teman Muslim seperti apa? Ini kan Muslim semuanya ini ya. Pesan jenengan untuk mereka apa? Kan jenengan sudah ayam masuk Islam. Pesannya kepada orang Islamnya apa? Ini Mu'alaf TV ini pemeriksanya kan ya rata-rata Muslim. Mungkin ada yang Muslim baru saja, ada yang Muslim lama. Nah, ini pesan Mas Yoga kepada orang Islam itu seperti apa? Soalnya ada sebagian orang Islam juga mungkin Islamnya ya
pas-pasan atau mungkin bisa dikatakan awam atau abangan. Nah ini jenengan ini sudah merasakan Islam tuh nyaman, tentrem, ayem. Nah, ini pesan kepada umat Islam apa? Ya, pesan saya itu apa ya? Lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan lebih rajin atau giat lagi sholatnya ataupun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ya cuma gitu ya. aja. Insya Allah. Berarti jenengan ini sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah ya. Masya Allah. Kalau kemarin di Nasrani itu Allah nih. Allah ya. Ingin mendekat diri sama Allah di kemarin ya. Kalau sudah Islam harus mendekatkan diri kepada Allah. Allah dan Allah beda ya. Nanti zikirnya ya Allah Akbar, Allah subhanallah, alhamdulillah gitu. Baik, ini pesan untuk kaum muslimin. Jadi sahabat semuanya, beliau menginginkan kepada kita semuanya agar supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih giat lagi dalam beribadah kepadanya. Coba mungkin jenengan ada nggak pesan kepada teman-teman yang masih non muslim agar mereka tergugah ingin masuk Islam juga sebagaimana Mas Yoga itu seperti apa untuk meyakinkan mereka? Ya bagi yang pengen masuk Islam atau yang masih berpikir-pikir lagi, jangan ragu. Yang penting niat atau dari kalau ya hatinya udah yakin atau udah siap ya tinggal langsung masuk Islam aja ya. Gak usah nunggu lama ya. Jangan nunggu lama-lama. Sebagaimana dengan kemarin nunggunya lama ya. Dari SD ya. Udah 20 tahun. 20 tahun galonya ya. Masya Allah sudah terobati plong ya. Ya gitu. Insya Allah. Ya mudah-mudahan para pemirsa Mu'alaf TV yang Nasrani atau yang non Muslim lah bahasanya, itu memang agama fitrah, agama Islam. Maka segera untuk menjatuhkan pilihan masuk Islam, jangan menunggu lama-lama, pesannya Mas Yoga ya. Biar tambah plong, tambah tenang, ayem, tentrem, damai begitu. Karena Islam juga agama rahmatan lil alamin, agama yang damai, penuh santun ya. Gitu. Begitu para pemirsa, ada pesan lagi buat teman-teman semuanya? Sudah, itu aja. Itu aja, alhamdulillah. Begitu teman-teman Mu'alaf Center Seluraya dan juga Mu'alaf TV dimanapun kita berada. Alhamdulillah semuanya ini atas hidayah dari Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ya Allah berikanlah hidayah petunjukmu, bimbing kami semuanya agar supaya mendapat bimbingan dari Engkau, dan juga jadikanlah diri kami ini menjadi orang-orang yang takwa. Kemudian wal afa wal hina, ya Allah berikanlah kami kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan juga berikanlah hati kami senantiasa cukup ya, tunduk patuh kepada Engkau dan cukup merasa cukup apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Demikian dari kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.